20 kan? Lanjut. Gunung memiliki pesona alam yang memukau, pemandangan yang menakjubkan, lembah hijau, dan langit biru yang luas. Adalah bagian dari keindahan alami gunung. Cuaca yang berubah-ubah, vegetasi yang unik, dan formasi batuan yang menakjubkan adalah elemen-elemen yang membuat setiap gunung memiliki karakteristik tersendiri. Di sini ada beberapa foto yang menggambarkan pemandangan dari keindahan di gunung. Yang pertama di sini ada camp area di Gunung Kau, itu ada di Jawa Tengah. Lalu ada hutan mati di Gunung Papandayan, Jawa Barat. Lalu ada danau yang di atas gunung ini namanya Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Lalu ada hamparan Taman Edelweiss ini di Surya Kencana, Gunung Gede, Jawa Barat. Lanjut manfaat mendaki gunung. Yang pertama yaitu kesehatan fisik. Mendaki gunung meningkatkan kekuatan tubuh dan kesehatan jantung. Melibatkan banyak otot untuk memperbaiki kebugaran fisik. Yang kedua yaitu kesehatan mental. Aktivitas ini meredakan stres, meningkatkan konsentrasi, dan memberikan ketenangan melalui keindahan alam. Yang ketiga yaitu melatih keterampilan. Mendaki gunung membangun keterampilan navigasi dan kerjasama tim di alam terbuka. Yang keempat, peningkatan kemandirian. Mengatasi tantangan mendaki gunung memperkuat rasa kemandirian dan kepercayaan diri. Dan yang terakhir yaitu pencapaian pribadi. Mencapai puncak gunung menciptakan rasa keberhasilan dan kebanggaan pribadi, menguji serta memperkuat kemampuan individu diri kita sendiri. Lanjut, yaitu persiapan mendaki gunung. Apa aja sih persiapannya? Ini saya akan bahas yaitu ada rute pendakian. Tentukan rute pendakian yang sesuai dengan tingkat keterampilan dan pengalaman yang Anda miliki. Lalu pertimbangan faktor-faktor seperti jarak, tingkat kesulitan, dan waktu yang diperlukan dalam menempuh pendakian. Lalu ada cuaca dan pakaian. Kita perkiraan cuaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi di gunung. Lalu bawa perlengkapan cuaca sesuai seperti jas hujan atau pakaian hangat jika diperlukan. Lalu ada peralatan. Ini bisa pastikan semua peralatan mendaki dalam kondisi baik, masuk tenda, sleeping bag, atau kantung tidur, dan peralatan masak. Lalu bawa perlengkapan darurat seperti peta, kompas, P3K, dan alat navigasi lainnya. Lalu ada persiapan fisik. Lakukan latihan fisik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan pastikan kondisi kesehatan Anda baik dan konsultasikan dengan dokter jika diperlukan. Lalu penyusunan ransel. Susun ransel dengan bijak, letakkan barang-barang berat di bagian bawah, di tenda, sleeping bag, terus uh, aneka sumber energi, yaitu beras, misal, minyak. Lalu barang-barang yang sering dipakai pada bagian atas, misalkan mau nyemil atau air minum, letakkan pada bagian atas. Lalu bawah hanya perlengkapan yang benar-benar diperlukan untuk mengurangi beban. Lalu yang selanjutnya yaitu ada perizinan. Pastikan Anda memiliki izin mendaki dari pihak berwenang jika diperlukan. Lalu bawa dokumen identitas dan informasi kontak darurat yang bisa dihubungi. Selanjutnya ada pemahaman tentang lingkungan. Kenali dan pahami lingkungan sekitar, termasuk tata kelola taman nasional atau area pendakian. Lalu patuhi aturan dan praktik pendakian yang berkelanjutan. Lalu ada penanggulangan darurat. Pelajari teknik penanggulangan darurat seperti pertolongan pertama dan evakuasi. Bawa peralatan pertolongan pertama dan tahu cara menggunakannya. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Pastikan peralatan komunikasi seperti radio atau ponsel berfungsi dengan baik. Beritahu rencana pendakian kepada orang-orang terdekat Anda. Lanjut, tantangan apa yang dihadapi selama pendakian? Pertama ada cuaca ekstrim.
Suhu yang berfluktuasi di gunung, di gunung suhu dapat bervariasi secara drastis, terutama saat mendaki di ketinggian yang lebih tinggi, mulai dari cuaca panas di dasar gunung hingga suhu yang sangat rendah di puncak. Pendaki harus siap menghadapi fluktuasi cuaca yang ekstrim ini. Lalu hujan dan badai. Curah hujan yang tinggi dan badai bisa menjadi ancaman serius di pegunungan. Hujan lebat dapat menyebabkan tanah longsor, sementara badai petir dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Lalu ada medan yang sulit. Jalur pendakian yang terjal. Medan di gunung seringkali berbatu dan terjal. Pendaki harus menghadapi tantangan dalam menavigasi melalui jalur yang terjal. Seringkali memerlukan peralatan khusus seperti tali, karabiner, dan paku gunung. Tidak pastian medan. Di ketinggian, medan dapat berubah secara tiba-tiba, mencakup tanah labil, longsoran tanah, dan perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Pendaki harus siap beradaptasi, memerlukan kewaspadaan dan ketangguhan yang tinggi. Lalu yang terakhir ada keterbatasan persediaan. Sumber air dan makanan terbatas. Di beberapa rute gunung, sumber air mungkin sulit ditemukan, dan persediaan makanan harus dibawa dari awal. Pendaki harus mengelola persediaan air dan makanan mereka dengan hati-hati selama pendakian. Lalu energi dan bahan bakar mencakup sumber bahan bakar, misal seperti gas yang dibawa. Sumber energi dan bahan bakar juga bisa menjadi masalah, terutama untuk pendakian yang memerlukan beberapa hari. Membawa bahan bakar untuk memasak dan sumber energi ekstra menjadi kebutuhan yang penting. Ini ada keamanan dan etika dalam mendaki. Keamanan mendaki. Pastikan peralatan pendakian dalam kondisi baik sebelum digunakan. Lalu perhatikan cuaca dan kondisi medan sekitar sebelum memulai pendakian. Lalu gunakan pakaian dan perlengkapan keselamatan yang sesuai, seperti helm dan tali jika diperlukan. Lalu perhatikan instruksi dan panduan tugas pendakian atau pemandu yang ada di sana. Lalu etika mendaki, hargai alam dan lingkungan sekitar, jangan biarkan sampah atau jejak yang merusak alam. Hindari membuat jalur pendakian baru yang dapat merusak ekosistem alam. Hormati hak-hak penduduk lokal dan budaya setempat. Lalu bersikap ramah dan berkoordinasi dengan pendaki lain untuk menjaga keamanan bersama. Lalu di sini saya ada pengalaman pribadi untuk mendaki gunung ini. Pengalaman pribadinya yaitu saya mendaki Gunung Gede. Jadi ceritanya itu Gunung Gede. Di sini ada rute pendakian Gunung Gede, ya Putri. Itu di sini ada pintu masuk, lalu pusat informasi. Ini pos 1, terus pos 2 Legok Lenca ini. Lalu ada Buntut Lutung. Ini pos 3 yang ini Lawang Sekateng ini pos bayangan kan pos asli. Jadi Simpang Melebar pos 4 dan alun-alun Surya Kencana Timur ini pos 5 terakhir untuk menuju ke Puncak Gede. Nah, di sini ada pintu masuk TNGP Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ini pos 1 dari Gunung Gede. Nah, Gunung Gede Pangrango Via Putri merupakan salah satu jalur resmi yang dapat dilalui oleh pendaki untuk menuju ke alun-alun Surya Kencana Gunung Gede. Jalur Via Putri ini terbilang lumayan berat dibandingkan dengan jalur Via Cibodas. Jadi ada beberapa jalur untuk mendaki ke Gunung Gede ini. Namun beberapa pendaki mengatakan bahwa jalur pendakian Gunung Gede Via Putri lebih singkat jika dibandingkan dengan jalur lainnya. Perlu diketahui bahwa jalur pendakian Via Putri ini disarankan untuk pendaki yang ingin langsung menuju ke alun-alun Surya Kencana atau puncak Gunung Gede. Jika ingin ke alun-alun Mandalawangi, Gunung Pangrango, sebaiknya menggunakan jalur via Cibodas. Waktu itu saya sama rekan-rekan 3 orang mendaki Gunung Gede Via Putri. Kita start dari Depok Jumat jam 11 dan sampai di base camp itu pukul 2 pagi. Sampainya di base camp, Putri kami pun beristirahat di warung-warung yang ada di sana. Paginya kami pun sarapan dan kami mulai mendaki
Gunung Gede, Via Putri. Saya dan teman-teman saya menempuh waktu perjalanan selama 7 sampai 8 jam untuk mencapai ke sana. Karena teman saya ini satu ada yang sudah tahu rute untuk sana dan saya sama satu orang lagi itu masih pemula. Setelah menempuh sekitar 1 jam perjalanan, kami pun sampai di pos 1. Dari base camp ke pos 1 ini kurang lebih 1 jam perjalanan dan sampai pukul 11 di pos 1 ini. Diawali dengan melintasi perkebunan warga di bawah, kemudian masuk ke area hutan. Sebelum masuk ke pos 1, di sini ada gapura bertuliskan Taman Nasional Gede Pangrango. Lalu jam 12 kami sampai di pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 Legok Puncak. Ini jalannya seperti ini. Menempuh waktu 1 jam. 1 jam. Perjalanan sekitar 1 sampai 2 jaman. Didominasi kontur jalan yang menanjak dan tertutup hutan yang cukup rapat. Kami pun banyak istirahatnya. Dan di setiap pos pendakian banyak warung-warung yang berjualan minuman dan makanan. Lanjut, pukul 14, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3, yaitu untuk Betung ditempuh sekitar 1 jam. Sampai ke pos 3, jam 15.30. Trek yang kami lalui lebih berat dengan kontur menanjak di antara akar-akar pepohonan yang cukup banyak di sepanjang jalur. Dalam perjalanan menuju dari pos 3 ke pos 4, simpang melebar. Di sini saya diguyur hujan dan harus berhati-hati karena jalanan menjadi licin. Dari pos 3 ke pos 4 ini 1 jam. Jalannya menanjak dan hutan yang cukup lebat dengan akar-akar pepohonan yang sangat besar. Nah, dari pos 4 ke pos 5 itu juga memakan waktu hampir 1 jam lebih, 1 hingga 2 jam. Tapi dari pos 4 ke pos 5 ini jalanan agak mendatar. Akhirnya kami sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Di sini terhampar luas bunga edelweiss di setiap sudut alun-alun. Setelah cukup menikmati, kami pun mendirikan tenda lalu bermalam di alun-alun Surya Kencana Timur. Di sini ada mata air ya. Di alun-alun ini ada mata air, jadi kita bisa mengambil persediaan air di daerah. Selanjutnya di sini di camp area ini, camp area Gunung Gede. Kami bermalam di sini. Lalu keesokan harinya kami summit ke puncaknya itu jam 11 dan merupakan pengalaman yang lumayan menantang. Mungkin seperti itu presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oke, terima kasih Mas Aji. Mungkin bisa ini ya, ada banyak pertanyaan tuh dari teman-teman dari chat. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya, Mas Aji. Ayo, Pak. Tuh banyak sekali. Menurut sama teman sekolah, sorry. Anak yang nggak akan kenal. Misalnya. Baginya sebuah podcast pemilik pilot sih. Nggak ada pilotnya Mas Aha di sana. Ada podcast yang miskin pasti. Kurang jelas sih, kurang jelas.
Terus kan beli cilok nggak ada yang jualan cilok, nggak ada yang jualan cilok. Ini mas, masak masak sendiri, masak yang ada aja. Kenapa di gunung suka ada cerita cerita horor? Memang horor atau cuma halusinasi aja? Emang ada beberapa gunung sih yang ada ininya, apa, mistisnya tuh kental sama kebudayaan mungkin. Berapa jam sampai alun-alun Surken? Dari bawah itu bisa, kalau saya waktu itu 7 sampai 8 jam sih Mbak Nofri. 7 sampai 8 jam. Kalau yang biasanya sih estimasinya 6 sampai 7 jam. Jadi bisa pendaki Mas. Mbak Ariza. Mungkin saya nggak mengalami hal mistis ya. Cuma harus berhati-hati aja kalau ada hewan-hewan liar tuh, biasanya ada babi hutan, tapi nggak ketemu sih. Tapi yang nggak bawa apa-apa, Ji. Ini pernah nih Mas Aha, pernah ketemu akan sih yang nggak bawa apa-apa, sering. Orang naik-naik aja nyeker pula. Keren ya. Ya biasanya nyeker buat mereka. Ini lagi gunung. Gunung Dieng pakai mobil. Ini gunung tahu bener. Nggak terlalu tinggi. Cocok untuk pemula. Nah, iya. Mas Aji ada pajaknya enggak? Eh, mungkin kalau kemarin sih saya nggak ada ya buat FIFA. Karena kondisi cuacanya saya naik cerah. Terus tapi agak ada hujan sedikit sih. Cuma nggak ada sih pacet yang nempel-nempel tuh di kaki. Pulangnya juga cerah. Terus ada pas di Mandalawang, oh, nggak lewat Mandalawangi tapi horor dong. Mas Aji pernah cinlok gak sama sesama pendaki? Nggak ada, rame-rame biasanya. Gunung gede ada hewan buasnya nggak sih? Ada mas, ada ada hewan buasnya tuh. Ada babi hutan biasanya. Kata Mas orang-orang Aji, banyak buaya itu. itu buaya ini ya. Buayanya beda itu. Artian berbeda mas. Tapi waktu itu sih pas ngecamp katanya sebelah itu tenda aja dirusak sama babi hutan tuh. Oh, kirain dirusak sama buaya. Ada Sering tuh. tenda goyang nggak? Waduh nggak tahu. Untungnya itu nggak hujan, nggak badai sih di atas. Gitu cerah-cerah. Aman kan, nggak ada angin berarti nggak goyang Mm-mm. kan. Kalau lagi ini apa ketemu salju tuh, kalau lagi hoki ada salju di atas. Kalau makanan pernah masak makanan nemu gitu nggak? Apa cuman masak bekal? Aku masak bekal aja sih, mas. Kemarin itu masaknya makannya 2 kali. Masaknya sayur sop sama masak tempe orek sama nasi goreng deh, Wah, tiga enak kali tuh. banget. Masaknya nasi goreng. Sop. Nasi Oh, goreng. Sayur sop itu tinggal ini kan ada yang MSG-nya tuh. Apa sih campurannya? Bumbu langsung. ya bumbu jadi deh. Bumbu jadi.
Terus Nah, itu sayur-sayurannya bumbunya tinggal beli beli di dong. Mbak Tia aja, lebih enak. Aman lah. Kalau naik barang bawaan biasanya berapa kilo? Kalau naik kurang lebih 20 kilo ada kali lebih. Tenda berikut peralat sleeping bag, pin jaket, terus baju-baju, terus konsumsi dibagi-bagi ke teman-teman. Jadi nggak tahu ini sih, harus bagi rata aja. Untuk konsumsi gunung kadang mikir kayak sarung. Kalau di gunung ada cerita ketemu sebuah pasar, apa itu benar? Kalau kemarin saya naik gunung nggak ada ya cerita kayak gitu. Di Gunung Gede sih nggak ada. Oh Pacet, kalau hujan dan lagi lembab mungkin ya. Jadi kesana pas cuaca nggak musim hujan. Iya betul Bang Viva. Pacet biasanya keluar dari musim hujan. Nggak ketemu pocong nggak? Kayaknya nggak ada, nggak ketemu pocong Mas Bayu deh bisa ini saya. Tempat-tempat. Ini di Gunung Gede ada aul. Kalau ceritanya Mas, waduh nggak tahu nih Mas Adam. Aul itu. Kalau naik gunung bisa tuh serbaguna aja. Pesan GoFood gak sih kalau di lagi mendaki? Bisa ini Pak, Pak Rahmat. Bisa ini kan GoFood. Waktu itu pernah kayaknya ada GoFood naik ke atas kayaknya. Enakan mana main ke gunung atau ke pantai? Kalau mau sambil olahraga, Pak Dendi, menurut saya sih enakan naik ke gunung. Kalau pantai juga untuk yang santai-santai Ujung Genteng saya udah pernah ke sana 3 kali. Kalau ke pantai Ujung Genteng. Gitu sih harus sehat apa sebelum naik? Apa emang udah harus prepare olahraga dari jauh-jauh hari? Yang penting kalau fisik, Mas Vidi, kalau fisik sih nggak harus olahraga dulu sih menurutku. Tapi lebih baik better harus olahraga, harus persiapan lah. Aku ke sana persiapan cuma lari 2 kali, mandi juga. Aku di sana nggak mandi, sumber mata airnya nggak boleh dibuat mandi, nggak ada ini gitu. Kalau untuk buang air, aku pernah ini jadinya apa harus ini gali-gali tanah dulu, agak tricky ya. Kejar monyet ya. Alhamdulillah nggak pernah dikejar monyet. Monyetnya cuma ini sih, Pak, Pak Rohmat, cuma gelantungan gitu doang. Di pohon-pohon aja sih monyetnya nggak ke bawah-bawah. Selama jalur pendakian juga nggak ada. Ke daun usaha, ke daun, nggak pakai batu, ke daun, ke daun. Cari lokasinya nggak susah. Ya kalau lagi sepi ini mas, iyalah ajak temen juga buat temenin. Kalau ada apa-apa, wah nggak bisa tuh sendiri. Iya, tiba-tiba ada. Sebenarnya yang ngeri sih hewan-hewannya sih. Hmm, ngeri diurusin.
Jadi tentang banyaknya korban pendakian kemarin yang viral itu. Sedih sih ini Mbak Tia. Karena mungkin apa ya, nggak ngelihat situasi dari gunungnya ya, atau awas atau apa status dari gunung tersebut harusnya bisa diminimalisir dari, kalau dilihat dari, ya itu juga nggak ada yang tahu sih kalau musibah, tapi sedih sih Mbak. Ya, nggak pernah pakai obat, nggak mas, nggak pernah pakai obat, alami alami. Enak enak, kangen apa sendiri, enaknya ramean Pak Dendi. Kalau sendiri paling juga apa, banyak ketemu teman di jalan kan, di jalur pendakian, mungkin bisa diajak ngobrol. Mungkin itu enaknya ramean. Hujanan mas, cuma gerimis sih. Hujannya nggak gerimis sih, lumayan gede, cuma sebentar. Dari kemarin dari pos 4 ke pos 5, karena jalannya agak datar, mau pepohonan gitu kan, jadinya neduh dulu pakai jas hujan. Anak-anak sebenarnya usia berapa mas sekarang bisa naik gede. Kemarin sih di jalur tuh ada kurang lebih 6 tahun kali ya, 6 tahun ke atasan. Tapi nggak menutup kemungkinan di bawahnya itu juga sih Bu Afifah. Di sini enak kalau hujan atau kering. Enakan kering Pak Dendi menurutku. Kalau hujan repot, persiapan dulu kan. Terus bawa jas hujannya. Pakai jas hujannya lagi, apalagi bawa carrier, berat di jalan. Sama itu nih, sama pacar atau sama istri. Ini preferensi masing-masing Pak Rahmat. Bisa menemukan apa apa kalau kemarin aku masak sayur sop, terus oseng, tempe sama buncis, terus menunya satu lagi nasi goreng. Itu Pak Dendi. Sekarang berapa budget untuk ke Gunung Gede Mas? Untuk budgetnya sih, untuk si Maxi kemarin 35.000 kalau nggak salah. Untuk beda-beda di weekday sama weekend itu beda untuk si Maxi, versi Maxinya doang. Tapi sekarang lewat online harus book dulu. Kalau buat konsumsi Mbak Ria itu mungkin preferensi dari teman-teman sendiri. Maunya masak apa dan bawa apa. Iya, betul Pak. Biasanya ikut gunung beda-beda aturan. Cuma kemarin saya pas naik ke sana ada sih yang bawa anak kecil. Coklat itu bawa nggak mas? Mainkan buat nonton. Kemarin itu snacknya bukan coklat sih. Kayak snack-snack biasa aja gitu mas. Lay, tato gitu. Oh enggak. Kemarin malah lapar nih. Temen aku lapar duluan. Terus malah masak mie di tengah jalan.
Iya bawa ciki, kemarin bawa ciki dong. 7 sampai 8 jam itu enggak ini. Nah, pernah stres misahin diri sendiri mas. Nge-scrap itu kayak nggak pernah kayaknya Kak Dendi. Alhamdulillah. Kalau bos semuanya dari Jakarta terus cuma makan sempat jadi masih enak gak mas? Waduh, takutnya basi duluan ini Pak Rahmat. Kalau bos semuanya dari Jakarta, dia cepet itu jalan langsung selamat. Dia gila aku. Ini temen bawa yang menurut oh, aneh nggak? Kayaknya nggak ada deh masalah yang aneh apa ya? Hmm, nggak ada sih temen. Aku kebagian buat tenda nesting. Peralatan Anjir, selfie atau langsung. apa gitu kan. Aku nggak bawa, nggak bawa gitu gitu. Kemarin juga foto difotoin orang. Iyalah gantian paling. Iya ganti ya. Jadi apa nih? Oh, pernah muncak pakai tas laptop mas? Nggak pernah. Saya pakainya kayak ada di rumah. Kayaknya kalau pakai tas laptop udah, wah, double jebol. Mau souvenir dari puncak nggak bawa apa-apa. Mas Aha cuma bisa lihat bunga deloy mekar aja. Udah kali mau salah dari Mekar. Sampah ya wajib dibawa pulang terus sampah dibawa balik.
Gak mas, saya nggak nemu kejadian itu. Mas parah. Cuma mungkin hati-hati aja sih sama hewan liar di sana. Mau sih jangan mau ke situ. Ini bercanda, enggak sakit paha. Ini itu tuh lapar Lama terus, tuh. jadinya kalau berhenti di jalan tuh naik naik tuh bisa sampai 7 sampai 8 jam lewat dari estimasi harusnya 6 sampai 7 jam. Cari warung sih. Apa naik naik Warung. 8 jam pulangnya cepet malah kalau turun kemarin cuma hampir 6 jaman turun lari takut gelap kan turun jam 12 kalau mau itu ke puncak benar-benar gurita gitu kan ya apa ada bola lampu lampu ada yang bawa lampu berarti ya mungkin kadang terlihatnya ada yang oh, ini banyak menafik biasanya cowoknya bawa carry itu yang sampai 80 liter dia pakai daypack aja nah tersesat ya alhamdulillah enggak sih pak karena rute di gede jalurnya itu jelas apa jalannya udah kebuka gitu jadinya enak cuma rutenya agak terjal kayak batu-batu terus akar-akar pohon tuh licin. Enggak mas bisa pas naik malam-malam saya naiknya nggak malam-malam nih pagi mas Adi saya naiknya pagi kalau naik malam-malam kayaknya belum berani naik pagi gelap gitu nggak bisa penerangannya mungkin 10 pagi sampai sampai masuk. Hmm, di sini karena banyak orang. Nggak ada nih Val yang satu kali pernah ngalamin atau ada teman yang pernah kejebak di gunung karena gunungnya erupsi alhamdulillah belum ada ini yang pernah kayak gitu yang kan minimalisir sih. Apa sama ngecek-ngecek status status dari gunung tersebut kayak gitu. Kalau yang masih aktif itu enggak dan enggak masuk klik pendaki. Gunung sangat dan pengen banget naik apa Mas Aji kenapa tuh? Aku sih mau ke Rinjani Mas Aha karena kayaknya jalurnya tuh apa pemandangannya tuh bagus banget. Terus tadi kan ada ada danaunya tuh di atas danau Segara Anak di Gunung Rinjani. Jadi mungkin itu bisa jadi
apa ya? Ayo Bergegas apa, Ci? sendiri di atas. Ini kan jarang-jarang tuh danau. Ini danaunya gede tuh di Rinjani. Iya, semangat lalu betul. Aku mau ke Rinjani. Nah, gitu. Semangat lalu. Iya, bagus. Budget naik gunung habis berapa? Budget naik gunung kemarin. Kalau gunung deket ya, kemarin tuh di gunung, karena dekat dari Depok ke Bogor, Gunung Gede, kesananya transportasi naik motor. Terus sampai di base camp, di Maksi, kurang lebih kalau sama konsumsi 300 sampai 400 ribu sih Pak. DMI, tergantung apa yang mau dibawa. Ya, berapa wisata, berapa tenda. Kalau tas bisa 55 sehari, apa 55 ribu sampai 6, tergantung liternya ya. Tenda juga beda-beda harganya, variasi dari yang 1% sampai yang 6%, beda-beda harganya juga. Kalau aku kemarin tenda punya saudara aku, carrier punya saudara pinjam juga. Cuma peralatan yang lain aku bawa sendiri, sleeping bag dan lain-lain. Kenapa alat buat outdoor suka mahal-mahal? Karena ini buat apa? Ketahanannya mungkin Pak Dendi apa bisa jangkauannya lama kalau alat-alat outdoor. Terus juga untuk kayak keselamatan gitu mungkin jadi menjadikan dia lebih mahal. Mungkin itu aja nggak? Merchandise ada nggak yang kosong? Mungkin ada banyak. Kalau ketemu lagi di merah harga banyak ya Mas kalau ini mereknya laser bagus itu, affordable, lebih affordable dari Consinta, Razer, ya, laser. Kalau merek tenda banyak ya, carrier juga satu mahal penting nggak perlu mahal-mahal juga udah bisa mantap lagi. Aku yang biasa juga bisa, penting sepatu trekking buat nge-grip ke bobot buang ke atas gitu. Hmm, ada sewa sepatu juga ada kok, lengkap kalau ini kan
penyewaan mulai dari peralatan nesting, gas segala macam, tenda, sleeping bag. Kalau jaket kayaknya nggak ada deh. Apa ada juga ya? Kayaknya ada juga deh kalau jaket. Ada tuh mbak Nanti yang pernah. Dari pagi temen tuh ngajak sih. Nggak jelas tapi dijelasin lagi tuh mas. Dan langsung ngajak siapin konsumsi. Kalau sewa aja ada kebanyakan kalau kebanyakan. Iya sama saya juga pulang. Kebanyakan istirahat di jalan. Karena lu ngajak ngajak. Kalau untuk tahu rute dari jalur pendakiannya sih harusnya ada mas. Cuma kalau nggak ada ya bareng dengan pendaki yang lain aja sih. Apa barengin sama pendaki lain kan berarti banyak teman tuh di sana. Nah, udah mungkin balikan ke Pak Han. Oke, terima kasih Mas Aji Ya, Pak. dan atas sharing-sharing sesinya banyak sekali ya, bisa menambah ilmu untuk pergi ke gunung. Oke, dan mengingat waktu juga sudah 9:36 lebih 6 menit, jadi kita akan kembali bekerja dengan tugas yang sudah diassign ke masing-masing. Untuk breakout sudah dibuka dan jangan lupa setiap hari Jumat itu adalah waktunya hackathon ya. Membersihkan tech debt dan mencari-cari solusi dari existing tech stack kita yang mungkin kadang ada yang kurang atau ada yang perlu diimprove.
Oke, sekian. Terima kasih. Teman-teman bisa masuk ke breakout room Mas masing-masing. Han, spin Ya. wheel dulu. Spin Oh wheel. iya, pinwheel. Spin Teman-teman wheel. udah pada nggak sabar Mas Hans buat sharing session Betul. sampai rebutan aku dulu gitu. Yang udah nge-prepare spin wheel-nya yang kemarin di mana ya? Mbak Tia apa siapa kemarin? Aku Ada listnya. Aku ada nggak di ada. aku bisa. Oke, boleh di-share Ya, ya. ya, Jangan sampai share lupa. ya. Sabar ya teman-teman. Buat yang nggak kebagian, sabar dulu. Ini udah pada nggak sabar teman-teman pengen sharing. Banyak sekali ya. Bismillah, siapakah yang beruntung? Bismillahirrahmanirrahim. Jeng 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 jeng. Wes. Aduh, tipis sekali. Itu Mas. Selamat, Mas Faras. Mas Anda Faras. beruntung. Congratulations minggu depan. Oke, thank you. Hmm. Mantap. Sampai jumpa.